selamat datang di tutorial kristik dasar atau basic stitch dari Pepi. Hai, akhirnya aku berhasil bikin tutorial lagi. Kali ini adalah tusukan-tusukan dasar atau sulaman dasar dalam kristik. Peralatan yang dibutuhkan seperti biasa, benang, kemudian jarum, mata nenek, dan gunting tentu saja. Nah, untuk benang potong secukupnya dari bobin yang panjang itu, kemudian ambil 1 strand. Kali ini saya akan menggunakan warna nomor 721 atau orange ini. Nah, kita ambil 1 strand dari beberapa strand yang tersisa. Jadi itu biasanya satu untayan itu ada 6 strand ya. Saya ambil 1 strand, kemudian 1 strand ini kita lipat jadi 2 karena untuk tusukan ini kita akan menggunakan benang 2 gitu ya. Jadi 2 helai benang gitu. Nah, tapi kita ambilnya cuma 1 strand karena kita pakai metode ini, yaitu metode loop. Nah, caranya masukkan mata nenek ke dalam jarum, kemudian tarik loop ini tadi yang sudah kita buat. Nah, seperti itu dengan mata nenek, lalu dimasukkan ke dalam benang. Nah, seperti itu. Jadi yang ada loopnya yang lebih panjang ya daripada yang helaian lepasnya gitu. Nah, nggak sulit kan? Sekarang loop ini nanti yang akan jadi jangkar kita saat memulai kristik. Ini hanya salah satu metode aja, jadi nggak semuanya harus seperti ini. Apalagi kalau nanti benangnya blend alias 2 warna benang sekaligus. Kalau kita pakai 2 helai, tentu saja kita nggak bisa pakai metode loop ini. Nah, cara memulai kristiknya seperti ini. Nah, ini kita menggunakan Aida 14 CT. Kita ambil 1 titik yang kita pilih. Nah, ini kita anggap titik kiri bawah. Lalu kita tarik benang kita masukkan ke titik kanan atas. Setelah itu kita tarik. Nah, ini kebetulan ada simpul dikit tapi bisa cepat diperbaiki. Kita tarik seperti ini. Lalu, nah itu kita kelihatan ada loopnya di situ. Masukkan jarum ke tengah-tengah loop itu, tarik. Nah, seperti ini. Bentuknya dari belakang dan dari depan. Dieratkan dulu, jadi kalau bisa sih dia cukup ketat begitu. Kemudian masukkan dari kanan bawah, lalu tutup di kiri atas. Nah, ini adalah basic stitch yang pertama. Yang mengapa disebut cross stitch ya, karena bentuknya cross begitu ya, bentuknya silang. Lalu biasanya basic stitch yang seperti ini itu kalau kita membuat satu silangan terpisah-pisah seperti ini, jadi satu silangan penuh kita buat masing-masing gitu. Nah, itu kita namanya menggunakan metode English gitu ya, English method. Jadi satu persatu biasanya digunakan untuk yang berganti-ganti warna gitu ya. Jadi jarak antara satu warna yang sama itu agak berjauhan. Jadi karena itu kita mengkristiknya itu full stitch satu persatu, bukannya beberapa sekaligus. Nah, ini bisa ditutup dengan cara diselipkan di belakang, khususnya nanti kalau sudah kristiknya memang penuh ya. Kalau ini kan contoh gitu, jadi bolong-bolong. Tapi sebenarnya kalau penuh ya kita bisa selipkan di bagian belakang dari kristikan yang lain. Nah, seperti ini masih ada sisa benangnya tadi. Kita akan lanjutkan dengan bentuk basic stitch atau kristik sulam dasar yang kedua.
yaitu half stitch atau setengah begitu ya, sulam setengah. Nah, ini kita masukkan tadi seperti biasa kiri atas lalu kiri bawah lalu kanan atas. Nah, karena kita nggak pakai metode loop, kita akan selipkan benang bawahnya itu, benang belakangnya itu di belakang sulaman. Nah, caranya seperti ini begitu. Nah, pastikan dia tertimpa oleh stitch. Nah, ini kita buat setengah. Pastikan aja benang yang di belakang itu terkunci gitu ya dengan sulaman kita yang di depan. Nah, bentuk ini adalah bentuk half stitch, jadi separuh. Kadang-kadang untuk pola-pola tertentu yang ngeblok gitu, nah kita akan menggunakan half stitch. Kebetulan half stitch yang kali ini arahnya itu dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi kadang-kadang ada pola juga yang meminta half stitch-nya itu nggak dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Gitu. Jadi nanti saat melihat pola harus benar-benar teliti. Nah, half stitch ini kita lanjutkan jadi full stitch. Nah, ini metode full stitch yang kedua ini disebut Danish method gitu ya. Jadi Danish method itu digunakan untuk pola-pola yang ngeblok gitu. Pola-pola yang ngeblok warnanya sama untuk misalnya 10x10 atau 5x5 gitu, warnanya sama, 5 kotak kali 5 kotak ya maksudnya, itu warnanya sama semua. Nah, kita bisa pakai metode ini. Kita half stitch dulu, lalu baru kita balikin gitu ya dengan full stitchnya. Nah, ini kadang kita untuk menghindari keruwetan benang, kita pakai metode itu ya, kita selipkan benang di tengah-tengah kain. Oke, ini bagian belakangnya. Lalu kita untuk menutup stitch ini kita selipkan 2-3 sulaman gitu ya. Kita selipkan benang di belakangnya dengan memanfaatkan tentu saja jarumnya. Lalu kita gunting. Oke, sudah 2 kristik dasar yang kita pelajari, sulam dasar yang metode Danish method maupun metode English. Nah, selanjutnya ini adalah backstitch. Jadi backstitch atau sulam tikam jejak atau sulam tusuk balik begitu ya, itu digunakan untuk memberi pinggiran biasanya. Biasanya sih 1 strand, tapi kali ini supaya kelihatan saya pakai 2 strand. Nah, masukkan seperti ini. Nah, untuk menguncinya kita harus masukkan dulu yang ke titik awalnya tadi. Nah, setelah itu kita bisa mulai. Jadi kita masukkan ke titik ini. Kebetulan ini 2 ya, 2 ini sekaligus. Lalu kita keluarkan 2. Nah, seperti itu. Kita keluarkan di ini, lalu kita masuk lagi lewat titik yang sama. Jadi karena itu namanya tikam jejak atau tusuk balik gitu ya. Nah, seperti itu. Gampang sekali. Nah, ini biasanya dipakai untuk pinggiran dari suatu pola dan biasanya memberikan benar-benar memberikan warna, memberikan bentuk yang lebih jelas untuk satu pola gitu. Jadi dia memberikan pinggiran-pinggiran yang akan merubah gitu ya, akan membuat pola itu terlihat lebih hidup. Nah, itu kita menggunakan tusuk backstitch atau tikam jejak seperti ini. Nah, gimana? Gampang kan? Gak ada yang susah dari pembuatan kristik. Jadi teman-teman bisa memulainya segera gitu. Dan ini untuk menutup ini sebenarnya bisa disimpul seperti itu, tapi kali ini saya tidak menyimpul. Kalau ada banyak tusukan di sekitarnya, itu kita bisa selipkan aja. Nah, kali ini saya langsung gunting. Baik. Nah, sudah selesai 3 jenis tusukan dasar dari kristik.
Mari kita memulainya dan jangan khawatir, pasti teman-teman bakal berhasil. Seperti biasa, saran saya pilih pola-pola kecil dan langsung coba aja. Jangan ragu-ragu lagi, jangan menunda-nunda lagi. Kayak saya dulu, saya nunggu sampai 3 bulan baru mulai, padahal saya udah beli kit dan lain sebagainya. Jadi start your stage journey now. Silakan berbagi juga di sini kalau berkenan, dan kalau ada yang mau tanya-tanya silakan sampaikan di komen. Sebisa mungkin saya akan balas kalau begitu saya lihat notifnya. Oke, sampai ketemu lagi sama saya Pepi the Cross Teacher. See you again, bye.